Tiga tersangka kasus ijazah Jokowi dilimpahkan, Egy Sujana ajukan restoratif justice. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, kini masuk ke babak baru. Pasalnya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyebut bahwa berkas perkara para tersangka tudingan ijazah palsu ini telah dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan. Namun, Iman menegaskan, berkas yang dilimpahkan ke Kejaksaan ini baru berkas perkara milik tiga tersangka kasus ijazah palsu Jokowi klaster kedua, yakni berkas perkara milik tersangka Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Sudah kami limpahkan untuk tiga tersangka yang sebelumnya, ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 12 Januari 2026. Iman tak mengungkap lebih lanjut tentang alasan baru berkas milik Rai Suryo, Rismon, dan Tifa saja yang dilimpahkan ke Kejaksaan. Padahal, dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini masih ada 5 tersangka lainnya di klaster pertama, yakni Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Kini setelah penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, kemudian akan meneliti kelengkapan formil dan materi berkas milik tersangka Rai Suryo, Rismon, dan Tifa tersebut. Nantinya JPU juga akan menentukan apakah perkara tersebut dinyatakan lengkap, P21, atau harus dikembalikan karena masih perlu dilengkapi oleh penyidik. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ajukan restoratif justice. Selain pelimpahan berkas tiga tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, ada perkembangan baru lagi dari kasus ini, pengajuan restoratif justice, RJ, dari dua tersangka kasus tudingan ijazah, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Restoratif justice, keadilan restoratif, adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan dan kondisi yang rusak akibat kejahatan, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan ini melibatkan dialog antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari kesepakatan yang adil, menekankan pertanggungjawaban pelaku, ganti rugi pada korban, serta pemulihan keadaan semula, seringkali melalui mediasi di luar pengadilan formal. Kombes Iman menegaskan permohonan restoratif justice adalah hak tersangka sehingga penyidik akan berada dalam posisi netral ketika tersangka mengajukan permohonan RJ, termasuk dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini. Ketika RJ ini diajukan oleh tersangka, penyidik akan mengakomodir permohonan tersebut sebagaimana tertuang aturannya dalam KUHP.